Shalom kaum muda. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Ada kata lagi, "Hai pemalas," ayat 9. "Berapa lama engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Saudara, ayat ini menarik. Ada bunyi, "Hai pemalas." Ini ditujukan kepada pemalas. Dalam bahasa Ibrani, remia. Remia, pemalas. Orang yang tidak mau bekerja. Orang yang mengerjakan sesuatu, tetapi mengerjakan sesuatu itu hanya diam di satu tempat. Orang yang suka diam dan suka tidur, dikatakan seperti itu. Maka saudara, orang-orang yang seperti ini, remian ini, banyak di antara kita dan mungkin kita juga mengalaminya. Kita mengalaminya waktu teknologi ini berkembang canggih. HP ini sudah digunakan untuk segala macam hal. Bukan cuma komunikasi, bisa cari makan, bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa beli tiket, bisa beli baju, dan apapun juga. HP ini canggih, maka hanya HP yang paling penting dalam hidup kita. Masa pandemi, waktu itu datang, kita tidak bisa keluar, tinggal di rumah. HP yang sangat berharga. Sehingga kita di rumah menggunakan HP, bahkan apapun yang kita lakukan, dan lebih rileks posisi kita, selalu kita tidur-tiduran. Sehingga orang mengatakan, kalau kamu tidur pakai HP bahaya. Bahaya. Tapi kenyataannya semua orang banyak melakukan seperti itu. Modal HP saja, maka orang itu bisa hidup, bisa melakukan segala kegiatan. Sehingga posisi yang santai, tidur-tiduran dengan HP, posisi yang santai, duduk-duduk satu tempat yang lama dengan HP, maka dikatakan, "Hai pemalas." Orang-orang seperti ini, remia, hai pemalas. Kaum muda dikatakan mager, malas bergerak. Jadi kita ini sering mengalami mager, saudara. Mager, aduh mau apa-apa malas, mau apa-apa malas. Sudah seharian di rumah, 2 hari di rumah, 3 hari di rumah, 4 hari di rumah. Dikatakan, ya sudah mager aja sudah. Mager, tidur, pakai HP, santai, begitu. Kita mengalami semuanya. Remia itu mengatakan bahwa, hai pemalas. Karakter-karakter seperti ini, hai pemalas. Mager ini, apakah orang yang mudah bosan? Mungkin kalau orang yang mudah bosan, dia gelisah ya, tidak diam di satu tempat. Tapi orang yang tidak bosan, dia akan selalu dalam satu tempat. Di dalam dunia medis, ada istilah sedentary lifestyle. Sebuah kondisi di mana seorang tidak aktif secara fisik, seperti sering rebahan dan jarang bergerak. Sedentary lifestyle ini, itu yang disebut mager itu tadi. Penyebabnya, ya semua teknologi canggih, tidak perlu kita kemana-mana. WHO mengatakan, gaya hidup seperti sedentary ini
dalam penelitian WHO adalah salah satu penyebab, 10 salah satu penyebab dari kematian terbesar di dunia. Loh, kok bisa? Maka dikatakan tidak ada keseimbangan hidup. Pola hidup yang tidak seimbang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan mager ini. Kebiasaan yang tidak sehat. Orang yang sehat itu, saudara, harus olahraga, tubuh bergerak, semua anggota tubuh bergerak, olahraga. Tapi kondisi mager, yang bergerak cuma bagian-bagian tertentu, yang lainnya diam. Sehingga mager ini dalam waktu cepat mengakibatkan kematian terbesar di dunia, kata WHO. Akibatnya apa? Kalau orang hidup dalam mager, konsentrasinya menurun. Yang paling menakutkan, sering kena stroke atau serangan jantung. Tidak seimbang dalam kesehatannya. Gangguan fungsi kognitifnya tidak berkembang. Kadar gula dalam darahnya tinggi karena ngumpul di satu tempat dan tidak ada panas atau badannya tidak bergerak, maka dia tidak keluar keringat. Kehilangan massa otot, maksudnya ototnya itu lemas dan tidak dilatih bergerak, sehingga dia tidak mampu nantinya kalau begitu terus mengangkat barang-barang yang kuat. Karena massa ototnya tidak dilatih untuk mengangkat atau menjadi sesuatu yang kuat, massa lemah. Nah, gejala-gejala akibat seperti inilah mengakibatkan kemungkinan orang bisa meninggal. WHO mengatakan 1 alasan dari 10 alasan orang meninggal karena mager. Saudara, takut juga ternyata ya. Bagaimana kita semuanya, saudara dan saya, kita suka sekali melakukan seperti ini. Bermalas-malasan di tempat. Karena itu, pada saat ini kita melihat, marilah kita rubah pola hidup kita. Bagaimana kalau kita sekarang tidak malas-malasan di tempat? Membuat kita umur pendek. Semuanya tidak berjalan dengan seimbang. Semuanya tidak teratur. Tidak ada kesehatan yang benar-benar sehat di dalam hidup kita. Kalau ini terjadi dan kita sampai meninggal usia muda, maka sayang. Kita kaum muda masih banyak waktu yang panjang untuk berkarya. Untuk banyak hal yang kita harus lakukan. Maka Alkitab mengatakan, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Jadi orang yang malas memang keinginannya banyak. Tetapi sia-sia karena dia tidak melakukan apa-apa. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi ingin dikatakan Alkitab bahwa kita rubah pola hidup kita. Jangan mager. Sesekali mager boleh. Ada orang bilang, Pak, kalau saya mager waktu saya sakit, memang harus istirahat. Tapi ada seorang teman, sakit tidak sakit, saya harus bekerja. Saya tidak membiasakan diri, saya sakit. Sehingga satu hari ketika saya sakit, seminggu misalnya, teman saya ketawa, ngapain kau sakit? Aku sepanjang hidup tidak pernah sakit. Sakit pun tidak saya rasakan, saya bekerja. Saya berpikir, iya, memang setiap orang punya pola hidup masing-masing. Tapi kali ini, marilah kita, jangan tidak sakit, kita mager. Kalau memang sakit, harus istirahat. Tapi kalau tidak sakit, jangan mager. Kita harus rajin. Biarlah dikatakan, orang rajin diberi kelimpahan dalam hidup ini. Amsal 12:24 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi, sering kita menemukan kalau kita malas, dipaksa untuk kerja. Ayo, ambil ini. Ayo, melakukan ini. Melakukan ini. Sebentar saya lagi mager itu, sudah tidak mager. Ayo. Jadi orang pihak lain memaksa orang mager. Karena memang orang mager tidak bisa disuruh apa-apa. Maka dipaksa harus bekerja, baru dia bekerja. Nah, ini Alkitab mengatakan, Amsal 12 ayat 24.
kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau kita dikerja paksa, dipaksa untuk melakukan suatu waktu kita mager, ya jangan kecewa. Memang Alkitab sudah mengatakan itu. Amsal 12 ayat 27 mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi sebetulnya sederhana, jangan malas, jangan mager berkelamaan. Bolehlah sesekali mager, ya toh. Kita refreshing sesekali mager boleh. Tapi jangan berkelamaan. Kalau berkelamaan itu bukan mager namanya. Yang malas bergerak bukan mager, tetapi dia adalah remia, malas. Dan kalau itu yang terjadi, semuanya akan sia-sia. Saudara, kaum muda, kekuatan kita masih kuat. Nanti kalau engkau usia tua, 70, 80 tahun, kau sudah merasakan tenaganya berkurang. Mumpung masih muda saat ini, rajinlah bekerja. Jadilah seperti semua. Tidak ada orang yang perintah, tapi dia bekerja keras. Musim apapun dia bisa menikmati karena dia sudah punya menyimpan segala sesuatu yang diinginkan dalam hidup ini. Mumpung masih muda, kaum muda, jangan sia-siakan waktumu. Rajin bekerja, kumpulkan sesuatu yang kau inginkan. Target visimu kamu kejar sampai dapat. Bersama Tuhan, pasti semuanya bisa terwujud. Jangan mager, tolak mager, semangat untuk rajin. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang seperti ini. Shalom.